Satu. Ustaz absen dulu. Maghrib berapa rakaat? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Mantap berarti. Masih ingat berarti ya? Alhamdulillah. Kalian ganteng, kalian cantik, semangat, pintar, tapi tidak sholat, tidak ada nilai di mata Allah. Bangun sholat subuh. Subuh bangun, sholat sebelum kalian sekolah. Sebelum sekolah, kalian tidak sekolah, minta maaf. Yang marah paling orang tua sama guru. Tapi kalian tidak sholat, yang memiliki dunia yang marah dengan kalian. Allah marah dengan kita yang tidak sholat subuh, sahabatku. Jam berapapun kalian bangun tetap sholat subuh. Saya tanya jujur dalam hati, jawab. Siapa pagi tadi yang sholat subuh? Tidak usah angkat tangan, dalam hati aja. Bertanya dalam hati, jujur. Ustaz tidak minta sesuatu. Tanya hatimu. Istafti qalbak, sahabatku. Tanya hatimu. Hatilah tempat segalanya. Kalau kau tanya hatimu, maka hatimu akan membimbingmu dalam kebaikan. Alhamdulillah. Orang kalau tidak sholat itu hidupnya tidak terarah. Sholat pagi, sholat siang, asar, maghrib, isya, tetap jaga sholat, sahabatku. La ma'nal hayah biduni sholat. Lau ta'uda bihimul ayah. Kalau seandainya orang mati itu pengen hidup lagi, mereka hanya ingin satu. Apa keinginannya? La yasjudullah walau sajlatan wahidan. Pengen hidup sesaat, sebentar, hanya untuk satu kali sujud. Ingin sholat, pengen balik sholat. Ayo sama-sama, ayo semangat kita sholat. Tidak ada orang lihat, tetap sholat. Allah yang melihat segalanya. Kalian pengen jadi orang sukses? Oh, ditanya lagi tidak kalian? Kalau saya tanya, kalian pengen jadi orang sukses? Pengen dari orang bahagia? Pengen jadi orang penuh berkah? Kuncinya satu, jaga sholat. Aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Allah mencintai hamba. Hamba yang paling dekat dengan Allah adalah hamba yang sholat saat dalam kondisi sujud. Kalau kalian sholat dan berdoa dalam sujud, maka yakinlah doamu pasti dijabah Allah. Kalian ingin apa, mintalah kepada Allah, sang pemilik dunia dan seisinya. Maka mudah-mudahan habis peringatan Isra Mi'raj, kita kembali semangat untuk sholat. Masya Allah. Nabi Muhammad walaupun ujiannya berat, ujiannya begitu dahsyat, tapi Nabi tidak pernah putus asa. Karena Nabi dihibur dengan sholat. Apa kata Nabi? Arihna ya Bilal, senangkan hati kami wahai Bilal. Tahu kalian Bilal bin Rabah? Tahu dah? Siapa dia Bilal? Bukan jualan gorengan, bukan. Bilal, tukang azan baginda Nabi besar Muhammad. Tukang azan, budak berkulit hitam, tapi sendalnya sudah masuk surga. Bayangkan sendal Bilal sudah ada di dalam. Kalau sendalnya masuk surga, orangnya akan nyusul ke sana. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sendalnya masuk surga. Orang yang dipandang remeh oleh orang lain ternyata memiliki istimewa, kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Bilal bin Rabah. Karena cintanya dengan Nabi Muhammad, dia bersama dengan Nabi di surganya Allah. Maka almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang kalian cintai. Cintailah orang yang sudah mencintaimu. Dialah Nabi besar Muhammad. Satu, cinta kepada Allah. Dua, kepada Nabi Muhammad. Tiga, kepada orang tua. Keempat, baru kepada sesama. Jadi yang putri, Ustaz pesan, kalian jangan pernah meletakkan cintamu kepada orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena Allah saja dia tinggalkan, apalagi dirimu. Jangan. Orang tidak sholat itu tidak setia dia. Masya Allah. Maka carilah mereka yang menjaga Allah, maka dia pun akan menjaga kita. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, karena kita bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi ingin sampai surga. Persahabatan, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan, pertemuan, perhubungan akan jadi musuh di hari kiamat. Kalian yang sahabat hari ini kental, CS kental, nanti jadi musuh di hari kiamat. Siapa yang akan bersahabat sampai surga? Mereka yang membangun persahabatannya karena Allah, karena takwa, karena ibadah, akan bersama dengan mereka di dalam surga. Alhamdulillah. Maka cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang baik, insya Allah bersama dengan mereka di dunia dan sampai surga. Alhamdulillah. Jadi ini 3 hikmah Isra Mi'raj. Pertama, perjuangan. Jangan ada anak-anak muda badannya sehat, kuat, tapi loyo, lentu, lesu, longlai. Apa ya? Ada orang yang hidup segan mati tak mau, ada. Selagi darah masih berdetak, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, jangan pernah hidup ini tidak adu arah. Kenapa? Allah hadiahkan kita hidup untuk menjadi lebih baik, semangat untuk mencari keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Jangan jadi cak umang-umang. Tahu kalian umang-umang? Tahu umang-umang? Tidak tahu umang-umang? Tidak ada umang-umang di sini. Muda sekarang main handphone kalau bercanda. Dulu umang-umang, benteng-bentengan, masih ada benteng-bentengannya. Tak kacik lagi sini. Masih ada. Masuk. Yang galak nyengiti sendal ada. Nyengiti sepatu ada. Masih ada juga budak itu. Masya Allah, luar biasa. Umang-umang itu hewan seperti keong. Dia tidak bergerak kecuali setelah ditiup. Nunggu ditiup dulu, dihawoi jom Lembang. Dihawoi dulu baru bergerak. Anak muda jangan seperti umang-umang. Nunggu disenggol dulu baru nak berjalan. Punya inisiatif, kreatif. Anak muda harus pikirannya, cakrawannya luas, semangat dalam berjuang. Alhamdulillah. Jadi sebelum sekolah jangan lupa mandi biar semangat. Jangan lupa sisir, jangan lupa pakai minyak wangi, baju yang rapi. Itulah anakmu. Ini minta mandi datang ke sekolah, baju kusut, jalan segan mati tak mau, belajar sungkan, di kelas tidur. Gimana mau nanti jadi presiden nanti nih? Masya Allah, semangat nah. Walaupun kalian nanti jadi apapun, kalau semangat hidup ini, Allah akan berkahi. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Berkah berlimpah saat kita berjuang semangat untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, berapa? Jam 1 kurang 10. Oh.